Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusolihah Yusuf. Teman-teman saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga diberi rahmat dan diberkahi oleh Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang surah Al-Kahfi yang di dalam Al-Quran terdapat pada nomor 18 yang terdiri dari 110 ayat. Dalam surah Al-Kahfi ini terdapat 4 kisah di dalamnya tentang ujian. Yang pertama yaitu ujian tentang menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua itu ujian tentang harta. Yang ketiga ujian tentang menuntut ilmu. Keempat yaitu ujian tentang kekuasaan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi ini. Keutamaan diantaranya yaitu disinari cahaya, dijauhkan dari fitnah dajjal, mendapatkan pengampunan di antara 2 Jumat, dan dihindarkan dari setan. Oleh karena itu dianjurkan sekali untuk membaca dan mengulang-ulang surah Al-Kahfi ini di setiap harinya, terutama di hari Jumat. Teman-teman saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya akan membagikan kisah yang pertama yaitu tentang ujian yang menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Kisah ini dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan sebab turunnya ayat ini juga disebabkan oleh karena sebagian kaum Quraisy yang waktu itu belum beriman, dia mendatangi Yahudi dari Mekah ke Madinah untuk bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang Yahudi ini menyarankan kepada orang Quraisy, tanyakanlah 3 pertanyaan kepada Muhammad. Kalau kita tentunya Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika dia bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia benar seorang nabi. Salah satu di antara pertanyaannya adalah bagaimanakah nasib kelompok pemuda di dalam gua. Kemudian ayat ini turun dengan adanya pertanyaan orang-orang Quraisy ini. Kisah Ashabul Kahfi ini diawali di ayat 9 pada surat Al-Kahfi. Kita langsung baca ayat terjemahannya ya. Ayat 9. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Pertanyaan. Maksudnya di sini Allah menyindir orang-orang Quraisy ini yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan cerita Ashabul Kahfi ini, sekelompok pemuda ini membuat kalian takjub? Padahal pada ayat-ayat Al-Quran banyak sekali tanda-tanda Allah yang sangat menakjubkan. Seperti halnya penciptaan langit dan bumi, kisah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan pun semuanya diceritakan. Tapi kenapa kalian harus takjub dengan kisah sekelompok anak muda yang ada di gua? Kemudian ayat ke-10. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ini kisahnya diceritakan secara global dulu ya, belum dirincikan bagaimana awalnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 11. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, sehingga Allah mengabulkan doa sekelompok pemuda itu. Di sini sekelompok pemuda itu dinamakan kurang dari 10 orang. Jadi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 orang. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengabulkan permohonan mereka dengan menutup telinga mereka dan ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua tersebut. Karena orang tidur kalau telinganya tidak ditutup dan masih mendengar sesuatu itu tidak akan membuat dia nyenyak. Kemudian ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Dan
Setelah 309 tahun kemudian Allah bangkitkan dan mereka saling bertanya, kira-kira berapa lama kita tertidur. Seperti itu, perdebatan seperti itu. Kemudian ayat 13. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa dia benar-benar menceritakan kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Di ayat 14 inilah dimulai awal ceritanya terjadinya Ashabul Kahfi. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, dan mereka pun berkata. Jadi di sini anak-anak muda ini yang kita sebut tujuh anak kelompok muda ya, entah 3, 5 atau 7, tapi di sini kita ambil yang paling banyak yaitu 7. Di sini dia diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, karena di sini dia berkata itu di depan raja yang namanya Daqyanus bersama seluruh negeri di situ menyembah berhala selain Allah. Jadi jika tanpa peneguhan hati dari Allah tidak mungkin dia bisa bicara seperti itu. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Begitu dia sangat kukuh dia mengatakan ini di depan Raja Daqyanus dan seluruh orang-orang di negeri tersebut. Karena kisahnya ini 7 pemuda ini adalah seorang anak-anak bangsawan. Setiap tahun di negeri itu diadakannya perayaan keluar ke istana untuk menyembah selain Allah, melakukan ritual penyembahan. Dan sekelompok anak muda ini merasa tidak mau menyekutukan Allah, sehingga dari 1, 2 sampai 7 orang anak ini dia itu tanpa sengaja duduk di bawah pohon itu, datang satu persatu hingga terkumpul 7 anak di situ. Awalnya tidak saling sapa, akhirnya mereka saling bicara dan ternyata dia punya kesamaan untuk tidak mau menyekutukan Allah. Tapi apa boleh buat, tidak bisa apa-apa, seluruh negeri menyembah selain Allah dan dia hanya sekelompok anak muda. Akhirnya dia oleh raja tidak langsung dihukum ya, itu ya, diberi ini suatu bentuk pertolongan dari Allah. Sama raja disuruh berpikir. Kemudian pakaian kebesarannya dilepas semuanya, diganti dengan pakaian yang sangat jelek. Kemudian disuruh pergi, disuruh berpikir, kemudian suruh kembali lagi. Tapi anak-anak muda ini tidak mau kembali lagi. Dia berpikir tidak mungkin, kita hanya sekelompok anak muda yang sedikit. Kalau nanti kita tidak mau mengikuti ritual nenek moyang kita, agama nenek moyang kita, otomatis kalau tidak dirajam, kita pasti akan dipaksa. Akhirnya salah satu dari anak pemuda tersebut mengusulkan untuk pergi ke gua. Ke ayat 15-nya. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi sezolim-zolimnya kejahatan adalah kesyirikan. Jadi mereka tidak mau dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia melarikan diri ke gua. Dan apabila kamu meninggalkan mereka yang apa mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dia sangat yakin, bukan siapa tahu nanti kita akan ditolong, tidak, tapi dia sangat yakin kalau Allah pasti akan memberikan jalan kepada mereka. Akhirnya doa mereka dikabulkan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala kuping mereka ditutup dan ditidurkan. Ayat ke-17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi di sini Allah mengatur pencahayaan juga di dalam gua. Karena sebuah gua itu sangat lembab. Jika tidak ada cahaya, maka akan terjadi lumut-lumut, kuman-kuman banyak. Jadi Allah di situ mengatur pencahayaan. Ayat ke-18. Dan kamu mengira
mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Wallahu alam, ini seperti apa ya Allah menjaga mereka di dalam gua sepanjang 309 tahun. Tapi yang jelas kalau ada orang yang akan mengetahui mereka, pasti dia diliputi rasa ketakutan dan melarikan diri dari gua tersebut. Dan Allah juga membolak-balikkan badan mereka, jadi tidak satu arah ke samping kiri saja, enggak, ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi Allah membolak-balikkan badan mereka sesuai sunatullahnya alam. Seandainya Allah menginginkan sesuatu terjadi, bisa saja, tapi Allah melakukannya secara alami, mulai dari pencahayaan, mulai badannya dibolak-balik. Dan di sini anjing pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini anjing mereka yang mereka bawa, yang biasa membantu mereka berburu. Jadi anjing ini ikut mendapatkan rahmahnya dari anak-anak pemuda soleh tersebut. Dia ikut menjaga di pintu. Dan di sini anjing dalam surah Al-Kahfi ini disebutkan 4 kali ya, berturut-turut, karena dia mendapatkan rahmatnya dari anak-anak soleh tersebut. Oleh karena itu kita tidak ada ruginya berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian ayat 19-nya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamulah yang lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan bawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan-makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Karena mereka bangun tidur dan merasa lapar, kemudian mereka saling bertanya, kita tidur sepertinya sudah lama sekali ya, berapa lama kira-kira? Paling setengah hari, paling 1 hari. Kemudian ada temannya yang berkata, Allah lah yang lebih tahu. Akhirnya mereka lapar dan mengumpulkan uang di antara mereka, kemudian menyuruh salah seorang temannya untuk keluar ke pasar mencari makanan untuk diam-diam, karena mereka sedang dicari. Oleh karena itu temannya disuruh diam-diam cari makanan yang enak. Ya dia kan anak bangsawan ya, jadi wajar lah kalau mencari makanan yang enak. Kemudian disuruh diam-diam, jangan sampai ketahuan karena dia sedang dicari. Setelah itu temannya pergi ke pasar. Ayat 20. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika mereka niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena jika dia sampai ketahuan, dia takutnya akan dirajam atau disuruh dipaksa untuk kembali ke agama yang menyekutukan Allah, yaitu menyembah selain Allah. Ayat 21. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangun di atas gua mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Kemudian setelah dia di pasar dan membeli makanan, dia mengeluarkan uang peraknya, tapi sudah tidak berlaku karena itu uang dicetak 309 tahun yang lalu berdasarkan Raja Dakyanus tersebut. Kan raja kan dari tahun ke tahun kan berganti, dan itu uang perak itu ada cetakannya atas rajanya, tahunnya kan ada. Akhirnya dibuat heboh lah itu, dan keadaan di situ waktu itu semua itu berselisih apa hari kiamat itu ada, benar-benar ada ataukah tidak gitu. Jadi anak sekelompok muda di gua ini akhirnya menerangkan bahwa kiamat itu pasti ada, sedangkan dia saja mampu ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun dan kemudian dibangunkan lagi dengan keadaan yang tidak ada bedanya sama sekali, bajunya, pakaiannya, orangnya sama persis. Jadi akhirnya disitulah terjadinya perselisihan kiamat ada atau tidak itu akhirnya terbantahkan oleh anak
kumpulan sekelompok anak muda tersebut. Ayat 22, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5, dan keenam adalah anjingnya, sebagian terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu karena seorang pun tak dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Jadi khilaf ya, jumlahnya ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, hanya Allah yang maha tahu. Kemudian dari ayat 21 ini langsung diloncat ke ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Kemudian ayat 26-nya, katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ayat 27-nya, dan bacakan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Demikianlah surat Al-Kahfi ini berakhir. Jadi ayatnya ini, ayat 1 sampai ayat 26 dan 27 juga bisa dibaca. Ini masih menguatkan tentang kekuasaan Allah yang mampu menetapkan apapun dia inginkan. Untuk kali ini kita akan membahas satu kisah dulu, insya Allah. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ujian yang kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan Allah memberkahi, dan demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.